guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome ke Lujung Sumping di channel Asatap NFS. Yo, kali ini saya mau bahas lagi karbu ini guys ya. Ini masih seputar karbu yang kemarin. Jadi intinya masih cara untuk upgrade performa karbu vakum. Tapi di video kali ini sudah saya tambahkan beberapa penyempurnaan dibanding part yang berikutnya. Jadi setelah saya lakukan perubahan di part yang berikutnya, ternyata ini masih ada kekurangan. Yang akhirnya saya berpikir lagi gimana caranya si karbu ini bisa benar-benar responsif, enggak nyiksa kita ditanyakan ketika menggunakan motor 2 tak ya. Kalau di 4 tak mungkin perubahan yang kemarin aja itu sudah bisa merubah respon karbu yang asalnya vakum lemot gitu ya. Tapi setelah melakukan perubahan yang kemarin, intinya memadatkan atau mengurangi volume di ruang vakum ini, itu akan jauh lebih cepat naik si skep ketika dengan spek mesin yang sama ya. Jadi walaupun kita masih menggunakan prinsip keseluruhan si karbu vakum ini ya, tanpa kita rubah jadi semi skep, itu jelas motor lebih responsif. Bang, ngapain dong capek-capek repot-repot upgrade karbu vakum? Kalau gitu ya udah aja ganti karbu konvensional. Ya, itu cukup betul sekali. Kalau kita tujuannya ngejar respon, memang sangat cocok. Pilihan utamanya adalah ganti karbu konvensional, atau kita ngakalin karbu ini berubah jadi semi skep atau sekalian jadi full skep ya. Intinya jadi skep konvensional. Cuma saya itu ya, kenapa tetap mempertahankan si sistem vakumnya ini? Tujuannya itu satu guys, supaya masih dapat konsumsi bahan bakar yang sangat efisien. Ingat, efisien, bukan yang nyiksa mesin. Jadi tolong ya, ketika dari kemarin saya bikin konten irit itu banyak sekali yang kontra atau tidak setuju. Katanya kalau 2 tak dibikin irit itu sangat berbahaya, dan saya setuju dengan kalimat itu guys ya, dengan teori tersebut. Jadi kalau 2 tak dikasih settingan irit, misalnya warna busu sampai putih, itu saya jamin motor akan cepet jebol, overheat, ceket, minta naik OS, belum lagi di bagian crankcase-nya yang nanti akan kekurangan volumes ya, kayak bearing kruk as, terus setang sernya sendiri nanti akan sangat rawan macet dan akan sangat memperpendek umur mesin. Saya sangat setuju guys dengan teori kalian itu, karena memang itu sejalan dengan yang apa saya lakukan saat nyeting karbu. Jadi sangat dilarang mesin itu dapat settingan yang terlalu irit alias terlalu kering. Cuman ya, saya mengganti karbu vakum ini tujuannya bukan supaya dapat settingan busi yang putih, tapi supaya lebih efisien. Bang, kenapa bisa lebih efisien? Karena karbu vakum ini ngebuka sesuai dengan sedotan mesin. Jadi walaupun kita sedot gaspol ya, walaupun kita gaspol, jadi si skep itu nggak langsung naik. Beda sama karbu skep konvensional yang kalau kita gaspol itu pasti skep langsung naik, walaupun sebenarnya sedotan mesin itu nggak sanggup untuk nyedot bensin dari si lubang head nozzle itu guys ya. Jadi yang ada bensin itu banyak kebuang nyembur lagi ke bagian sini. Kalau nggak percaya kalian coba aja paksa nanjak dengan RPM yang kecil ya. Jadi kalian supaya bisa nanjak kan pasti nambah gas. Nah, motor nggak tambah lari, yang ada bensin itu keluar nyembur ke sini. Karena apa? Karena skep sudah terangkat sempurna, head nozzle sudah ngebuka dengan cukup lebar karena jarum sudah di posisi terkecil. Tapi sedotan mesin masih sangat rendah. Alhasil bensin bukannya masuk ke crankcase, tapi malah kebuang lagi keluar guys ya. Kalau ada box filter masih mending guys ya, nggak langsung kebuang gitu aja. Tapi kalau oven filter kayak gini ya, bensin kalian terbuang sangat sia-sia. Itu bikin boros banget di 2 tak guys ya. Nah, itu kenapa saya terpikir untuk memaksimalkan si karbu vakum ini bisa enak di motor 2 tak. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan bahan bakar. Intinya saya cari lebih irit tapi enggak nyiksa mesin gitu tujuannya guys ya. Dan dengan karbu vakum ini secara teorinya memang sudah saya buktikan dari sebelum saya upgrade, jadi masih mentahannya bentuk karbu vakum, ini motor jadi sangat-sangat lebih irit. Cuman minusnya sebelum saya upgrade itu nggak bisa nanjak, benar-benar nggak bisa nanjak. Kalaupun bisa nanjak itu harus pakai gigi 1, padahal tanjakannya nggak seberapa ya. Itu kenapa saya bikin part kemarin yang pertama, cara upgrade respon karbu vakum guys ya. Itu setelah dilakukan itu peningkatannya sangat jelas. Perubahan apalagi yang saya terapkan setelah trik yang kemarin? Untuk trik yang kemarin itu intinya hasilnya positif, cuman masih kurang maksimal. Kita lanjut bongkar dulu karbu ini. Perubahan apalagi yang saya terapkan di karbu ini supaya lebih enteng lagi si skep untuk naik.
Ini dia penampakan dalaman karbunya masih seperti yang kemarin. Ini masih full importing, gas saya tipisin lagi. Jadi ketebalan yang kemarin ini lumayan pas ya. Untuk bagian yang sini sebenarnya masih kurang sedikit lemnya guys ya. Jadi masih bisa lebih padat lagi. Cuman udahlah cukup ya. Karena untuk ngelem-ngelem itu prosesnya cukup lama di bagian nunggu keringnya. Oke, ini untuk bagian tutupnya kayak gini udah oke. Kalian layak tiru bagian ini. Tapi ingat kalau mau madatin ini harus sambil diukur-ukur, dalam artian jangan sampai si vakumnya itu nggak bisa ngangkat skep secara maksimal ke atas. Jadi jangan sampai intinya keburu mentok di sini, vakumnya nggak bisa ngangkat skep dengan sempurna mentok ke atas ya. Kalian harus ukur-ukur di karbu kalian masing-masing. Caranya kayak kemarin aja guys ya, kalian pasang ke sini, oh ini masih oke, oh ini masih oke. Dan kalian jangan lupa cek juga gaspol di tempat sambil lihat skepnya ngangkat sempurna atau enggak. Kalau udah sempurna berarti itu udah cukup pas ya untuk pemadatannya ini ya. Sekali lagi ini udah oke, nggak ada masalah. Terus yang kedua, untuk per yang dipotong ini juga no problem ya, nggak ada masalah sedikit pun, nggak ada gejala si RPM nyangkut parah, dalam artian sampai ngeganggu itu nggak ada. Intinya kalau kita udah lepas gas, bahkan tadi saya cek jalan juga kan kalian dengar RPM langsung hilang, senyap langsung, dalam artian berarti kan gas nggak ada, skepnya itu nggak ada telat turun, tapi dia langsung turun. Jadi nggak ada teng 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 teng, nggak ada kayak gitu ya. Jadi bersih banget, itu udah cukup bagus. Dan apalagi perubahan yang saya lakukan yaitu ada di bagian skepnya guys ya. Nah, untuk bagian pemadat ini saya melakukan eksperimen ya. Jadi saya sebelumnya kan menggunakan selang oli samping seperti ini. Ini bagian atasnya yang kemarin, dan ini bagian bawahnya saya gunting seperti ini. Supaya apa? Supaya nggak khawatir ketika ini mentok ke bawah ya. Kalau nggak dibikin guntingan miring kayak gini, kalau ini mentok ke bawah kan lubang anginnya takut nggak pas ya. Jadi kalau nggak pas ke lubang angin, ke bagian lubang ini, nanti yang ada nggak kesedot si udara itu mampet. Nah, bikinlah kalian kalau dari selang bikin gunting kayak gini ya, supaya nggak ada kekhawatiran nggak kesedot si udara yang di vakum, nanti tetap bisa naik dengan lancar. Saat saya menggunakan ini udah paling pas sebenarnya ya, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga. Cuman saya penasaran, saya coba pakai selang ini, pipa dari semprotan karbu cleaner ya, yang merah panjang itu kecil guys. Saya coba pakai ini terlalu berat untuk nyedot. Nah, ya karena ini kecil banget guys ya, ini terlalu berat untuk nyedot. Jadi kalau kekecilan itu kurang baik juga untuk bagian sini. Bagusnya sih bagian atas sudah kayak selang yang kemarin. Cuman guys ya, ini kecil juga masih oke, dalam artian ya nggak delay amat lah jika dibandingkan sebelum dipadetin. Jelas masih delay saat sebelum dipadetin, karena tadi kita cek sen juga masih menggunakan pipa kecil ini guys. Jadi ini nggak ada masalah walaupun kekecilan, tapi saran saya jangan terlalu kecil untuk bagian sini, supaya udara dari atas itu nggak terlalu lama keluar guys ya. Kalau terlalu kecil dan terlalu panjang itu membuat berat juga mesin untuk nyedot ya. Jadi lubang yang selang itu menurut saya selang oli samping itu udah cukup untuk bagian sini guys ya. Cuman yang menurut saya yang kurang kecilnya itu ada di inputnya guys, bagian sedotan awalnya, yaitu yang bagian bawah skepnya guys, yaitu yang lubang ini. Nah, untuk lubang ini jadi sebelumnya saya tetap menggunakan selang selang oli samping itu, tapi lubang ininya saya kecilkan ya. Asalnya gede di ukuran berapa mili kemarin ya, lupa nggak saya ukur. Tapi setelah dikecilkan ini ke ukuran sekitar 1,7 mili ya, mungkin idealnya di 1,5 milian. Cuman kemarin saya kegedean ngebornya jadi ke 1,7 ini, tapi nggak apa-apa. Sudah saya cek juga di 1,7 ini cukup enak. Terus selain diperkecil, saya juga tambah sedikit tinggi ya. Nah, penambahan tinggi ini muncul dari ide yang tidak diduga. Kenapa? Karena saya lihat posisi skep ini ketika mentok di dasar karbu itu dia ada space yang cukup gede ya di bagian sininya. Nah, di bagian sini itu dia pas di lengkungan. Jadi skep ada space lah intinya di lengkungan ini. Ini ya bisa mirip kayak cutaway di karbu konvensional, jadi coakan skepnya istilahnya. Cuma menurut saya guys ya, tingginya itu terlalu jauh. Jadi si lubang ini tuh
aktif ketika bukaan koin agak tinggi baru dia kesedot ya. Itu juga bikin delay menurut saya. Jadi saya tambah muncul kayak gini. Ini kurang lebih kalian sesuaikan aja dengan lengkungan si dasar karbu kalian. Tapi jangan sampai terlalu nempel ke dasar karbu. Karena kalau terlalu nempel takutnya saat posisi langsam skep juga udah terlalu naik ya takutnya. Jadi kalian kasih space kurang lebih sekitar 1 mili aja dari dasar karbu kalian ya. Jadi kasih space 1 mili. Jadi supaya aktifnya tetap saat bukaan gas awal. Jadi nggak terlalu awal aktifnya, intinya kayak gitu ya. Ini kerasa banget pengaruhnya apalagi di motor 2 tak yang nilai kevakumannya rendah ya. Ibaratnya guys, kenapa ini saya pilih perkecil dibanding perbesar ya. Ini mirip kayak anak kecil lagi nyedot minuman guys ya. Ketika anak kecil lagi belajar nyedot minuman, ketika kita kasih sedotan yang gede, mereka akan kesusahan untuk nyedot minuman tersebut ya. Misal untuk menghabiskan 1 gelas itu, jika dikasih sedotan yang gede, si anak kecil itu akan keburu kecapean dibanding si minumannya habis. Beda dengan ketika kita kasih sedotan mereka yang kecil ya, mereka akan nyedot lebih gampang dan sudah pasti lebih cepat untuk menghabiskan minuman tersebut ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau kevakuman mesin kita rendah, idealnya lubang ini justru dikecilkan. Tapi kalau kevakuman mesin kita udah gede ya, lubang ini bisa kita perbesar untuk mempercepat angkatan skepnya. Jadi jangan asal kecil, jangan asal besar juga. Kalau motor kalian standar ya yang kompresinya di bawah 10 misal atau ya di bawah 11 lah, itu kan masih kehitung kevakumannya lebih kecil ya. Kalau kalian rubah diperbesar itu justru malah membuat nyedotnya makin berat ya, kecuali kalau kalian udah upgrade mesin, kalau kalian udah meningkatkan kompresi, nilai kevakuman di mesin kalian itu sudah tinggi, kalian cocok untuk memperbesar lubangnya. Bang, gimana kalau lubangnya tetap diperkecil tapi mesin kita di upgrade? Takutnya guys, kalau kalian udah sedotannya kenceng, dikasih lubang ininya kecil, takutnya skep terlalu cepet naik ya. Bang, bukannya bagus, kurang bagus juga guys kalau skep terlalu cepet naik ya. Yang ada nanti saat bukaan gas kalian baru setengah, skep kalian udah pol ke atas ya. Nanti nggak seimbang antara si bahan bakar dengan udara. Jadi untuk bagian ini kalian coba-coba sendiri aja ya. Kalau penasaran diperkecil, lebih baik coba dulu diperkecil. Caranya gimana? Ini saya pakai pipa kuningan dari ujung pilot jet ya. Itu tinggal dipotong dan diperkecil supaya masuk ke lubang ini. Untuk memperkuatnya kalian bisa pakai lem Korea atau lem sejenisnya. Intinya super glue itu cukup kuat kok. Yang penting pas pemasangan kalian pukul-pukul dan ukurannya dibikin ngepres. Jangan longgar ya. Kalau longgar takutnya nanti si lemnya kalah dan copot ke mesin. Kalau posisinya ngepres, lem itu hanya untuk membantu menahan aja guys. Karena sudah kenceng dari presannya itu ya. Ini juga saya bikin ngepres, dicampur sedikit super glue supaya lebih kuat ya. Ini udah saya buktikan dipakai perjalanan kurang lebih 50 km aman, gak ada masalah sedikit pun. Dan jelas performa karbu jadi lebih enak. Intinya kalau ininya kecil itu jadi lebih gampang si mesin untuk nyedot si skep, walaupun beban skep misalnya kita tambah. Tapi kalau ininya kecil ya kita nyedotnya tetap enteng ya, kayak gitu. Kurang lebih itu sejalan dengan teori fisika intinya ya. Mirip kalau kita menerapkannya di sistem rem lah kayak gitu. Kalian bisa cari lagi referensinya supaya kalian lebih paham bagaimana teori tersebut. Nah, hasilnya seperti apa bang intinya dari video kali ini? Intinya kalau lubang ini benar-benar harus menyesuaikan dengan karakter mesin kalian ya. Kalau karakter mesin kalian kompresi rendah, kevakumannya rendah, kalian cocoknya diperkecil. Dan jelas untuk panjang ini walaupun kompresi kalian tinggi ya, dibikin panjang kayak gini nggak akan masalah. Yang penting jangan terlalu nempel ke bagian dasar karbu, kasih space aja ya, karena kalau terlalu nempel sekali lagi takutnya dia udah ngebuka saat posisi langsam, dia skepnya udah terlalu naik, itu juga kurang enak. Walaupun untuk respon sudah jelas itu sangat responsif, hati-hati ya guys ya. Tapi untuk bagian sini sekali lagi jangan dibikin kecil kayak gini, karena saya sudah coba dibikin kecil kayak gini, itu malah jadi bikin makin delay karena jatuhnya terlalu berat. Dari ujung ke sini itu terlalu panjang dan terlalu kecil. Untuk menghabiskan ruangan udara di sini ini nyedotnya terlalu berat. Yang ada ya delay guys.
Kalau mau kecil cukup ujungnya aja. Justru bagian sininya ya seideal selang oli samping kemarin itu udah ideal. Bang, kan orang lain mah digedein, kok abang malah dikecilin? Ya tadi guys ya, pertimbangannya adalah gara-gara si mesin 2 tak ini yang memiliki nilai kevakuman yang rendah. Jadi sedotannya itu kurang. Ibarat tadi anak kecil yang lagi belajar minum dikasih sedotan buat nyedot boba guys ya, yang lubangnya gede dan sudah pasti membuat si mesin ini kesulitan untuk mengangkat si skep vakumnya guys ya. Nah, kalau sudah dikecilkan plus perubahan yang kemarin itu yang saya rasa lebih enteng untuk naik ya. Nah, di video kali ini udah salah satu finishing mungkin karena dengan ubahan segitu motor ini sudah jauh lebih enak ya. Jadi rubahan yang kemarin tidak saya rubah sedikit pun karena pemadatan itu udah fix, itu bikin lebih enak. Nah, untuk lubang yang skep tadi itu kalian harus eksperimen sendiri sesuai penjelasan saya di awal. Jangan ngikut kata orang digedein enak, jangan langsung percaya juga menurut saya dikecilin enak, tapi balik lagi ke kevakuman mesin kalian. Kalau kompresi kalian gede dan nilai kevakumannya cukup tinggi ya, kalian bisa memperbesar si lubangnya. Kalau nilai kevakuman mesin kalian kecil, ya ibaratnya 2 tak ini, kalian lebih pilih dikecilin aja si lubangnya. Untuk ukurannya mungkin bisa coba dari ukuran 1,5 mili dulu. Jangan langsung loncat kayak saya ke 1,7. Karena dirasa ini kurang kecil sedikit aja guys ya. Kalau ini dikecilin sedikit lagi, saya yakin ini akan lebih enteng untuk naik ya. Cuman ingat, jangan dipakai selang yang terlalu kecil untuk bagian si sepan yang di samping pemadatnya ini ya. Jangan sampai segede ini. Kalau segede ini terlalu berat. Cocoknya yang kayak kemarin, kayak selang oli samping ini. Ini udah cukup kok ya. Jadi bawahnya dikecilin tapi ininya tetap gede. Ibaratnya dibikin mirip kayak corong. Jadi corong gedenya itu di bagian skep ya. Corong untuk lubang di bawahnya itu yang kecilnya itu yang di luar skep supaya lebih gampang nyedotnya. Kalau dibalik, kalau yang di bawah dibikin gede, di atas dibikin kecil, yang ada malah susah nyedotnya ya. Mirip kayak kita karbu ini kan bentuknya corong yang gede di belakang ya, dan bagian venturi itu dia lebih kecil dibanding corongnya. Tujuannya apa? Supaya lebih mudah ngisapnya. Coba kita balik. Kalau dibalik si corong yang gedenya ini di intake dan yang kecilnya di belakang, pasti motor kurang enak ya. Kurang lebih seperti itulah untuk logika sederhananya guys ya. Jadi intinya dalam video kali ini saya mau ngambil kesimpulan untuk ubahan karbu vakum ini sangat worth it kalian tiru di motor 2 tak maupun di motor 4 tak. Yang penting tadi guys ya, sesuaikan dengan tujuan kalian. Kalau tujuan kalian ingin ngejar responnya, sebenarnya prefer lebih baik menggunakan karbu skep konvensional. Saya nggak akan ngedebat komentar itu. Memang kalau tujuannya responsif, memang lebih enak ganti karbu skep konvensional. Atau ya rubah si karbu vakum ini jadi semi skep atau sekalian jadi full skep konvensional. Jadi ditarik langsung sama kabel gas. Tapi kalau kalian tujuannya seperti saya, yang ngejar efisiensi bahan bakar, ya, supaya bahan bakar tidak terbuang sia-sia. Contohnya tadi ketika RPM mesin masih kecil tapi gas kita tambah supaya dia nanjak, tapi yang ada bensin malah banyak kebuang. Bahkan saya sempat bagian sini itu basah banget gara-gara dikasih tanjakan yang cukup panjang, tapi memang RPM mesinnya segitu aja. Jadi dipaksa supaya nanjak di RPM segitu, tapi dengan bukaan yang gas tinggi, yang ada bensin kebanyakan kebuang lah intinya. Itu yang bikin boros. Kalau menggunakan karbu vakum, dia skep nggak akan dulu naik walaupun kita gaspol kalau RPM-nya tidak mencukupi. Jadi jauh lebih irit. Iritnya bisa sampai beda hampir 10 km bahkan lebih kalau kalian benar-benar ketemu settingannya. Tapi ingat, settingan jangan kalian bikin kering, bikin busi putih, itu jangan coba-coba. Yang ada nanti mesin kalian rusak parah. Tetap settingan itu harus ketemu di merah bata ya, seperti saya nyeting karbu ini. Saya dapat warna busi kayak gini guys ya. Nah, dengan warna busi yang coklat seperti itu, saya bisa dapat 1 liter bahan bakar pertalite itu untuk 50 km. Gokil gak tuh, motor 2 tak bisa seirit itu. Saingan nih sama Supra.
Intinya sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.